Oke. Passion. Apa itu passion? Passion didefinisikan sebagai kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia suka atau dianggap penting untuk dilakukan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, passion berarti kondisi ketika motivasi kuat ketemu dengan emosi yang sama kuatnya. Beberapa orang menganggap passion hanya bersifat jangka pendek. Misalnya ketika kamu ketertarikan seksualitas pada orang lain. Namun ada pula orang yang menjadikan passion sebagai dorongan positif dalam kehidupan jangka panjang yang kemudian akan membawanya pada kesuksesan cuy. Dalam ilmu psikologi, Profesor Jeff Leran mengemukakan bahwa passion terbagi ke dalam dua tipe, yakni passion harmoni dan passion obsesi. Keduanya berbeda dari segi efek yang dihasilkan pada individu yang bersangkutan. Yang pertama, passion harmoni. Passion harmoni adalah tipe passion yang positif. Pasalnya, seseorang melakukan sesuatu atas dasar kesenangan, kecintaan, serta seirama dengan kecintaan kamu akan sesuatu. Misalnya saat kamu dapat menjadikan hobi sebagai sumber pendapatan. Dengan passion harmoni, kamu akan lebih bahagia karena tidak ada konflik antar aktivitas dengan nilai-nilai pribadi yang kamu anut. Efeknya, langkah yang kamu ambil lebih terorganisir, memiliki tujuan yang jelas, serta hasil pekerjaan kamu akan lebih teratur dan bisa dievaluasi dengan kepala dingin. Yang kedua yaitu passion obsesi. Passion ini merupakan dorongan yang dijadikan sebagai landasan beraktivitas adalah faktor eksternal. Misalnya kewajiban untuk mendapatkan gaji tinggi demi menafkahi keluarga. Dalam bentuk passion ini, kamu akan dipaksa untuk menjalani aktivitas tersebut. Sekalipun tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadimu. Efeknya, kamu akan seperti robot karena tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol hasil akhir dan hasil tersebut mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu coy. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang cenderung memiliki passion obsesi jarang bersikap lembut ketika dihadapkan pada masalah atau tantangan dalam hidupnya. Orang seperti ini juga kerap ditandai dengan sikap intoleran terhadap hal-hal yang bertentangan dengan passion obsesinya. Yang pertama, elaborasi rasa iri yang muncul. Rasa iri yang muncul pada diri seseorang tidak selalu negatif coy. Perasaan ini bisa dimanfaatkan sebagai motivasi atau salah satu cara menemukan passion bila kamu mengelaborasinya secara tepat. Menariknya, rasa iri bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat kesuksesan orang lain dan melihat apa yang diri kamu inginkan dari kesuksesan orang lain tersebut. Sebagai contoh nih, apakah kamu iri karena orang tersebut sering bepergian ke luar negeri karena pekerjaannya? Ataukah kesejahteraannya, jam kerjanya yang fleksibel, atau gaya berpakaiannya saat bekerja? Kamu yang paling tahu jawabannya cuy. Jangan lelah mencari, coba temukan minimal 3 orang teman yang bisa membuat kamu iri karena pekerjaannya. Setelah menemukannya, cari tahu lebih dalam apa pekerjaan yang dilakukannya, apa saja kualifikasi pekerjaan yang kamu harus miliki, dan perkaya keterampilan kamu dari pekerjaan yang kamu inginkan tersebut. Yang kedua, tanya ke orang terdekatmu cuy. Jika belum juga menemukan passion kamu, tanyakan pada orang terdekat seperti orang tua, sahabat, atau pasangan. Coba tanyakan apa saja kelebihan yang kamu miliki selama ini. Lalu coba tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa kamu eksplorasi dari kelebihan tersebut. Dan apakah kamu benar-benar menikmati melakukannya. 3. Cari tahu sosok panutan atau idolamu cuy. Cara menemukan passion dalam karir bisa dibantu dengan menemukan role modelmu atau panutan dalam hidup kamu coy. Carilah sosok yang menginspirasi untuk terus maju. Cari tahu secara spesifik apa saja kelebihan mereka, sehingga kamu menjadikannya panutan. Bisa saja kamu terinspirasi karena kecerdasannya, karya yang dia buat, maupun hal lainnya. 4. Cari tahu kemampuan yang mau dikuasai. Cara menemukan passion juga bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan dari kuadran Ikigai. Konsep Ikigai sendiri merupakan nilai hidup yang sudah mengakar di kebudayaan orang Jepang. Hal apa yang paling kamu sukai? Keterampilan apa yang kamu paling ahli di dalamnya? Apakah dunia memerlukannya?
Apakah kamu bisa mendapatkan income dari hal tersebut? Tanyakan pada dirimu coy tentang 4 hal ini. Kamu bisa memulai dengan mengenali diri. Apa yang paling membuat kamu bisa menghabiskan waktu berlama-lama saat mengerjakan sesuatu hal dan juga senang saat melakukannya? Mungkin saja hal tersebut adalah passion yang kamu miliki, namun selama ini belum kamu sadari cuy. 5. Apa hal yang kamu sukai sewaktu kecil dulu? Terkadang untuk menemukan passionmu, kamu bisa mencoba untuk melihat ke masa lalumu. Coba ingat-ingat deh ketika kamu kecil dulu, apa yang kamu sukai? Hal yang kamu sukai itu membentuk dirimu sampai sekarang. Siapa tahu itulah jawabannya cuy. 6. Cara menghabiskan uang. Jika kamu diberi banyak uang, misalnya kamu menang lotre gitu, sampai kamu tak perlu lagi bekerja seumur hidup, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan uang itu? Dengan mengenali jawabannya, kamu bisa mengenali apa yang kamu suka dan apa yang kamu inginkan.